Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, doa dan harapan saya kita semua sehat, penuh sukacita dan harapan karena Tuhan selalu beserta dengan kita. Saya mengajak kita berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan beri. Terima kasih untuk kesetiaan Tuhan, pertolongan dan pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kami. Sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus terangilah hati kami untuk boleh mengerti dan kami taat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Renungan kita hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 13 ayat 24 sampai 36, tapi saya hanya membaca beberapa ayat saja. Ayat 26-27. Hai saudara-saudaraku, baik yang termasuk keturunan Abraham maupun yang takut akan Allah, kabar keselamatan itu sudah disampaikan kepada kita. Sebab penduduk Yerusalem dan pemimpin-pemimpinnya tidak mengakui Yesus dengan menjatuhkan hukuman mati atas dia. Mereka menggenapi perkataan nabi-nabi yang dibacakan setiap hari Sabat. Ayat 32 dan 34. Dan kami sekarang memberitakan kabar kesukaan kepada kamu, yaitu bahwa janji yang diberikan kepada nenek moyang kita telah digenapi Allah kepada kita keturunan mereka, dengan membangkitkan Yesus seperti yang ada tertulis dalam Mazmur kedua. Anakku engkau, aku telah memperanakkan engkau pada hari ini. Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan ia tidak akan diserahkan kembali kepada kebinasaan. Hal itu dinyatakan oleh Tuhan dalam firman ini. Aku telah menggenapi kepadamu janji-janji yang kudus yang dapat dipercayai, yang telah kuberikan kepada Daud. Tema kita, Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Kita sering mendengar pepatah banyak jalan ke Roma. Pepatah ini menggambarkan bahwa untuk mencapai tujuan ada begitu banyak cara atau rute yang bisa dipilih. Namun, ketika kita berbicara tentang keselamatan, Alkitab dengan jelas mengatakan tidak banyak jalan. Hanya satu jalan, yaitu melalui Yesus Kristus. Walau dunia menawarkan banyak jalan atau pandangan, tetapi Alkitab berkata, Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yohanes 14 ayat 6. Dalam perikop kita hari ini, Kisah Para Rasul 13, dalam khotbahnya di Antioquia, di Pisidia, menegaskan bahwa hanya dalam Yesus ada keselamatan. Ada 3 alasan dalam ayat yang kita baca ini. Yang pertama, Yesus adalah penggenapan janji Allah. Ayat 26 sampai 31. Allah telah berjanji kepada nenek moyang Israel bahwa akan datang seorang juru selamat atau Mesias. Rasul Paulus menyatakan bahwa Yesuslah penggenapan nubuatan itu. Semua nubuatan dalam perjanjian lama, termasuk janji kepada Daud, digenapi dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang tertulis dalam ayat 32 dan 33. Poin 1 ini mengingatkan kita, iman kepada Yesus bukan sekedar kepercayaan buta, melainkan respon terhadap janji Allah telah digenapi. Poin 2, Yesus mati dan bangkit untuk keselamatan. Ayat 28 sampai 30. Para pemimpin Yahudi di Yerusalem menolak Yesus, bahkan menyalibkan Tuhan Yesus. Tetapi kematian Yesus bukan sebuah kekalahan, tetapi penggenapan janji Allah. Karena hanya itu jalan satu-satunya untuk menebus dosa manusia. Luar biasanya, Yesus tidak hanya mati, tetapi dia bangkit. Poin 2 ini menekankan kepada kita, kebangkitan Yesus adalah bukti kuasanya. Ia berkuasa atas dosa dan maut. Jika Yesus mati dan tidak bangkit, maka sia-sialah iman kita. Poin ketiga, Yesus memberi kepastian keselamatan. Yesus bukan hanya membawa ajaran yang baik, tapi ia sendiri adalah jalan keselamatan itu.
Melalui kebangkitannya, ia menawarkan keselamatan kepada setiap kita. Poin 3 ini menegaskan bahwa Yesus adalah anak Allah yang berkuasa memberikan hidup yang kekal kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Melalui firman Tuhan hari ini, marilah kita berpegang kepada kebenaran. Tidak ada jalan lain menuju keselamatan selain iman kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah membayar lunas hutang kita di kayu salib. Kematiannya tidak berhenti di sana, tetapi dia bangkit untuk menawarkan keselamatan bagi kita. Melalui firman Tuhan hari ini, mari kita boleh mempertanyakan kepada diri. Saya benar-benar percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Jika saya memperoleh keselamatan, bukan karena perbuatan baik atau usaha saya, tetapi semata-mata karena iman, hati yang percaya kepada pengorbanan Kristus di kayu salib untuk menebus kita dari dosa. Kiranya kesempatan hidup yang Tuhan beri ini, biarlah kita bersyukur. Kita memiliki kepastian di dalam Kristus. Kita mengalami kuasa kebangkitannya dan memiliki kerinduan memberitakan Injil. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kami boleh kembali diingatkan hanya karena kasih karunia-Mu lah, pengorbanan-Mu di kayu salib yang memberikan kami jaminan keselamatan. Dan kami berdoa supaya kami boleh mengerjakan keselamatan itu. Hidup mempermuliakan Tuhan, hidup bertanggung jawab, dan punya kerinduan untuk memberitakan Injil. Di dalam Kristus Yesus tolonglah kami memiliki keberanian, memiliki hikmat dalam memberitakan keselamatan hanya di dalam Engkau. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.